Ya, hari ini kita sudah sampai di Kejadian 28 dari Alkitab bergambar anak materi kita. Silakan dibaca. Mimpi Yakub. Ishak menyuruh Yakub mencari seorang istri. Yakub berhenti di malam hari. Matahari sudah terbenam. Ia mengambil batu sebagai bantal di kepalanya. Lalu ia pun tertidur. Yakub bermimpi melihat sebuah tangga. Tangga itu membentang diri dari tanah hingga mencapai surga. Para malaikat naik turun dari tangga itu. Tuhan berdiri di puncak tangga. Ia berkata, "Akulah Tuhan, tanah ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Aku akan menyertaimu. Aku akan menjagamu kemanapun engkau pergi." Udah. Oke. Seperti biasa, Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya dengan sempurna. Sampai pada akhirnya, seharusnya kita manusia yang menjalani semua perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, dihina, dipukul, disiksa, disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum seperti itu, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena Yesus bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Ya, jadi Yesus ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan keadilan dan murka Bapaknya. 3 hari kemudian dia mati kayu salib, 3 hari kemudian dibangkitkan sebagai tanda bahwa pembayarannya untuk menebus dosa kita sudah diterima oleh Bapa dengan sempurna. Tadi kamu lupa sebutkan itu. Ya. Jadi Yesus itu menebus kita dari hukuman dosa tuh ke Bapaknya sendiri, bukan ke iblis, karena kita berdosa sama Allah, bukan berdosa sama iblis. Ingat itu. Oke? Nah, kita masuk ke apa ini? Mimpi Yakub. Ingat ya? Kemarin di Kejadian 13 di Kejadian 27, Yakub menipu bapaknya. Ya kan? Sebelumnya dia menipu Esau, terus kemudian dia menipu bapaknya untuk mendapatkan berkat. Ya, terus dia diberkati, Yakub diberkati oleh bapaknya. Isi berkatnya itu hampir mirip dengan janji Tuhan kepada Abraham. Ya. Terus kemudian Esau ngamuk. Mungkin karena bapaknya masih hidup, jadi Esau nggak berani ngebunuh Yakub. Maka Yakub disuruh pergi sama mamanya untuk mencari istri ke Haran, ke kampungnya dia yang dulu. Nah, kita ingat Yakub menerima janji bahwa di Kejadian 25 bahwa yang bungsu akan menjadi tuan dari yang
sulung, ya kan? Bahwa tanah perjanjian akan menjadi milik Yakub. Tapi dia malah diusir. Gitu. Aneh kan? Tanah itu dijanjiin jadi milik dia, tapi dia harus pergi dari tanah itu tanpa bawa apa-apa. Ya. Di Kejadian 28 ayat 1, kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Jadi Ishak manggil Yakub lagi sebelum berangkat lalu memberkati. Ini kalau papi bilang ini sama dengan berkat yang waktu dia nipu Ishak loh, yang kemarin kita pelajari. Cuman kan kemarin kan si Yakub mendapatkan berkat itu dengan cara menipu, betul? Terus Ishak kaget, terkejut. Wah, ternyata dia nggak bisa merubah rencana Tuhan. Dia kaget, terkejut, ternyata itu Yakub. Nah, sekarang dia berberkati lagi Yakub dengan terang-terangan, karena dia tahu kemarin dia salah, dan berkat itu secara nggak fair gitu. Jadi berkatilah lagi si Yakub, ya. Dia suruh pergi. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Ya kan? Sama kan kayak Abraham. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkatnya untuk Abraham kepadamu serta keturunanmu sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Jadi Kanaan itu, tanah perjanjian itu sudah dikasih tahu, ya kan? Itu jatuh kepada Yakub dan keturunannya, gitu. Tapi hari itu Yakub harus pergi. Ya, Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padang Aram. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan, dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padang Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak. Esau tahu, Esau tuh punya istri orang Kanaan. Dia tahu bapaknya nggak suka dia mengambil istri orang Kanaan. Nah, terus selanjutnya dia pergi ke Ismail, ya kan? Dan mengambil Mahalat jadi istrinya. Di samping kedua istrinya yang telah ada, Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham. Jadi walaupun si Esau ini sudah tahu bahwa bapaknya gak suka sama perempuan Kanaan, tapi dia malah ngambil istri dari keturunan Ismail. Ini suatu kesalahan juga. Mestinya dia ngambil dari istri kampung dari Abraham. Ini dia malah mengambil istri dari Ismail. Yakub berangkat dari Berseba ke Haran. Sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Dia mengambil sebuah batu, pakai sebagai alas kaki, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah dia ngelihat ada sebuah tangga, mimpi. Ya. Ujungnya sampai ke langit tuh. Ya. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan,
Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ini si Yakub ini masih ada di daerah Kanaan. Tuhan bilang, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi tanah perjanjian ini memang dikasih buat si Yakub. Tuhan yang menyatakan, gitu. Ditegaskan lagi sama Tuhan. Dan Tuhan mengenalkan diri kepada Yakub. Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Keturunanmu akan menjadi seperti debu banyak dan engkau akan mengembang ke timur, barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ini sama dengan janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Ya, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat 16. Kejadian 28 ayat 16. Coba kamu baca. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Yakub ngomong, dia bangun dari tidurnya, dia bilang, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ini seorang Yakub loh. Ya, dia menerima janji Tuhan. Waktu kecil, mungkin ibunya cerita sama dia bahwa kamu akan menjadi tuan dari si Esau. Kamu akan ini, kamu menerima janji. Ya. Tapi dia bisa nggak tahu kalau ada Tuhan di tempat itu. Bayangin nggak? Orang sekelas Yakub bisa nggak tahu ada Tuhan di tempat itu, bisa nggak ngerasain. Kemarin kita belajar Esau nggak menghargai hak kesulungannya, akhirnya berkatnya hilang. Sekarang Yakub, ya, mungkin karena dia lagi banyak masalah, dia harus keluar dari tanah Kanaan tanpa membawa apa-apa. Ya, di tengah jalan dia kecapean, dia tidur. Pikirannya nggak fokus kemana-mana, nggak tahu. Sampai Tuhan ada di situ, dia nggak tahu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil sini? Kemarin Esau mendapat berkat rohani, dia malah meremehkan. Tapi kasih tahu, kalau kamu punya kesempatan untuk belajar seperti ini setiap malam, jangan disia-siakan. Kamu nggak tahu betapa pentingnya yang kita pelajari ini, sampai suatu saat kamu mengalami sendiri bahwa yang kamu pelajari ini sangat penting. Itu pun kalau kamu masih hidup. Oke lah, Yakub masih hidup, tapi dia nggak tahu. Loh, ternyata ada Tuhan di sini. Aku nggak tahu. Tapi coba kalau dia keburu mati, tiap hari meremehkan berkat rohani, keburu mati. Nggak sempat kenal Tuhan di dunia, nggak sempat dikenal Tuhan di dunia, mati. Akhirnya masuk mana? Masuk neraka. Jadi selama kita hidup, kita punya kesempatan belajar, masih bisa menikmati berkat rohani, dimanfaatkan. Oke. Jangan sampai kita nggak tahu Tuhan ada di sebelah kita nggak tahu, karena pikiran kita kemana-mana. Pikiran kita ke game, ke HP, ke TV. Akhirnya kita nggak tahu Tuhan ada di sebelah kita. Makanya gunanya kita belajar tuh itu, supaya kita kenal
Tuhan melalui firman-Nya. Dan kalau kita bisa kenal Tuhan dengan benar, itu bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita atau kehebatan papi, bukan, karena Tuhan menyatakan dirinya ke kita. Makanya kita bisa kenal Tuhan dengan benar. Jadi jangan disia-siakan. Setiap kali kamu ada kesempatan ini, jangan disia-siakan. Itu salah satu buah kamu. Salah satu buah kamu kalau kamu sudah diselamatkan, kalau kamu sudah mengalami lahir baru. Kekuatan, kuasa supernatural Roh Kudus yang merubah kita. Gitu loh. Ya, Yakub bisa nggak tahu sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, tapi aku nggak tahu. Heran kan? Nah, terus apa sih arti dari mimpinya? Ya, dia ngeliat tangga, lalu tampaklah malaikat Allah naik turun dari tangga itu. Ngapain malaikat Allah itu naik turun? Ya, kita baca di Ibrani 1 ayat 14. Baca Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ngapain malaikat itu naik turun? Mereka itu roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi malaikat itu memang naik turun dari atas. Ngapain? Dia melayani orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipanggil Tuhan. Yakub. Terus apa arti tangga? Ya kan dia kan naik turun tangga nih. Ya, ada sebuah tangga ujungnya sampai ke langit. Di bumi ada dijadikan sebuah tangga ujungnya sampai ke langit. Ya, ini bumi ada tangga ujung sampai ke langit. Tangga itu kita mau ngapain sih kalau tangga itu? Tangga itu kan buat penghubung, itu enggak? Penghubung dari bawah, kalau kita mau naik, kita naik tangga. Apa sih arti tangga itu? Di tangga. Tuhan tuh pernah ngomong tentang tangga itu. Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi tangga itu penghubung antara bumi dan langit, dan ada malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Tangga itu guys, itu melambangkan Yesus. Kenapa kok melambangkan Yesus? Ya, karena Yesus itu pengantara antara manusia dengan Allah. Yesus itu pendamai antara manusia dengan Allah. Melalui Injil yang kamu sebutkan di tiap awal kita belajar, satu-satunya yang mati, satu-satunya yang melakukan ketaatan dengan sempurna, dia lakukan itu buat kita. Dia mati di kayu salib, dia lakukan itu buat kita. Dia tanggung, dia ditikam dan dia ditikam dan ditemukan. Yesaya 53 demi kita, supaya keadilan dan murka Bapa itu dipuaskan. Kalau mah kita yang kena. Dia lakukan semua itu bagi kita. Hanya Yesus satu-satunya yang mati di kayu salib, dan dia bukan mati sebagai martir. Dia mati sebagai penebus dosa. Martir itu kalau kamu mati, dimatiin orang gara-gara agama, dimatiin orang gara-gara membela junjungan kamu. Ya, nanti kamu akan ngerti, semua rasul-rasul, 12 rasul di Alkitab tuh mati martir semua, mati dibunuh orang. Kecuali Yohanes, dia dibuang ke pulau. Dia mati dengan tenang.
Ya. Makanya Yesus di Yohanes 14 ayat 6 dia bilang, akulah, ya kita lihat ya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu. Jadi dia tuh jalan, kebenaran dan hidup. Yesus tuh jalan ke Bapa di surga. Makanya tangga tadi yang dimimpinya Yakub itu menggambarkan Yesus. Jadi ini ada hubungannya dengan Injil. Dan semoga kamu ngerti hari ini betapa pentingnya kita belajar firman supaya kita bisa kenal Tuhan. Dan dikenal Tuhan yang paling penting itu. Ya. Nah, kemarin kita belajar waktu Ishak dicarikan istri itu menggambarkan kasih Allah. Sekarang Yakub dan Esau ini menggambarkan apa sih dalam pembelajaran kita? Kita buka di Roma, ya, Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, ya, anak-anak itu siapa? Esau dan Yakub. Ini perjanjian baru tuh, Roma. Dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan panggilan. Jadi anak-anak itu menunjuk pada Esau dan Yakub. Ya, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilan. Kita tahu orang Kristen dipanggil untuk taat. Kamu pernah belajar kan, ada orang-orang yang ditentukan untuk binasa dan ada orang-orang yang ditentukan untuk selamatkan. Nah, Esau dan Yakub ini menggambarkan dua kubu itu. Esau menggambarkan orang-orang yang tidak dipilih, tidak dipanggil. Yakub menggambarkan orang-orang yang dipanggil, dipilih untuk diselamatkan. Ya. Kenapa Pak bisa bilang gitu? Ayat 12 dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Jadi aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Ini tandanya bahwa Yakub itu dipilih, Esau dipilih, ditentukan untuk binasa. Tapi kamu lihat ya, Esau dan Yakub. Walaupun Yakub ditentukan untuk dipilih, Esau ditentukan untuk binasa, hidupnya enakan yang mana? Hidupnya enakan Esau. Yakub dapat janji, tapi dia mesti keluar dari tanah perjanjian. Hidupnya susah. Nanti dia ketemu di suatu tempat, dia ketemu dengan calon mertuanya, ditipu dia. Sampai akhirnya dia bergulat sama Tuhan di suatu tempat juga sebelum dia ketemu Esau, sebelum dia balik ke Kanaan, kakinya dipatahkan. Pokoknya dihajar terus dia sama Tuhan. Semenjak kejadian ini, dia nggak pernah ketemu lagi sama Ribka, mamanya. Jadi waktu dia pergi, mamanya mati, nggak pernah ketemu sama Ribka. Ya mungkin gara-gara dosa mereka waktu menipu Ishak, ya tapi nggak tahu, mungkin. Tapi hidup Yakub, seorang yang dipilih, itu nggak enak, dihajar terus sama Tuhan. Sedangkan Esau enak, Yakub pergi dari tanah Kanaan, Esau masih tetap di tanah Kanaan, dia hidup enak, bergelimpangan harta, nggak ada masalah, lancar hidupnya. Sampai si Yakub balik lagi, lancar. Kenapa kok bisa gitu? Kenapa kok? Mestinya kan orang yang dipilih mestinya hidupnya lebih enak, betul nggak?
dipilih kok malah susah ya. Kita lihat di Ibrani 12 soalnya jawabannya kenapa begitu. Ibrani 12 ya kalau nggak salah. Ibrani 12 ayat 6 baca. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kenapa kok Yakub dipilih tapi hidupnya susah? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kenapa papi ngajar kamu? Kenapa papi kadang-kadang suka keras sama kamu? Karena papi mengasihi kamu. Nah, Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Ngerti? Jadi kamu jangan salah tangkep kalau orang tua tuh tegas, galak, karena kita mengasihi kamu, gitu loh. Tetapi jika di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya namanya ayah sayang sama anaknya, pasti dia akan mengajar anaknya karena dia mengasihi anaknya. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak gampang. Kalau kamu kayak Esau nggak pernah dihajar, itu karena dia bukan anak yang dipilih, bukan orang pilihan, makanya dia nggak pernah dihajar Tuhan, hidupnya lancar terus. Jadi kalau kamu, papi diemin kamu, orang tua, papi mami diemin kamu, nggak pernah ngajar kamu, bodoh amat, kamu mau guling-guling kayak mau jungkir balik ya, itu namanya papi nggak sayang sama kamu. Itu namanya papi nggak care, nggak mengasihi kamu. Itu, ngerti kamu? Jadi kenapa? Ini menggambarkan apa? Esau dan Yakub. Orang yang dipilih dan orang yang ditentukan di Loh kenapa kok? Mungkin kamu ngomong, loh kok perjanjian lama kan Yesus belum datang. Ya tapi kan janjinya sudah ada. Janji itu sudah ada dari zaman Adam dan Hawa. Injil itu sudah ada dari zaman Adam dan Hawa, janji itu. Gitu. Prinsipnya sudah ada. Kita hidup di sini sudah menikmati. Jadi mereka ini orang-orang perjanjian lama menikmati janji itu dengan menatap ke depan. Kita menikmati janji ini dengan menatap ke belakang. Makanya Injil itu sangat penting. Di perjanjian lama Injil menyelamatkan, kasih karunia. Walaupun Yesus waktu itu belum disalib, tapi dulu mereka ada prinsip, yaitu mengorbankan di binatang. Tapi kita hidup di mana Yesus sudah menjadi korban yang sempurna. Kita melihat ke belakang, melihat pada korban Kristus yang sempurna. Semuanya ada di dalam Injil yang kamu sebutkan tiap kali kita awal di pelajaran kita. Makanya Injil itu sangat penting. Tiap hari. Bahkan sekarang sangat jarang Injil itu disebutkan orang, diajarkan orang. Walaupun ada disingkat cuma separuh, seperapat. Orang tahu cuma dia, Tuhan mati buat kita manusia. Oh iya gitu toh. Kamu kok tanya Injil ke orang lain, apa sih itu Injil? Paling mereka cuma jawab, ya Tuhan mati buat kita. Ya Injil itu kebenaran. Ya Injil itu. Kalau nggak percaya kamu tanya sendiri, Papi sudah pernah tanya kok. Kamu beruntung kalau bisa dengan lengkap kamu sebutkan Injil itu hari ini, tiap hari. Jangan kamu sia-siakan itu. Kita ulang terus sampai Tuhan buka hati kamu. Bagi yang nonton video kita, mereka jarang mendengar Injil. Tiap hari mereka buka video kita, mereka bisa mendengar Injil dengan lengkap. Ini bagian dari pelayanan.
di pandemi ini kita nggak bisa banyak-banyak melayani di lapangan karena ya banyak penyakit. Kita hanya bisa membagikan lewat video seperti ini, dan kita berdoa, kita berharap orang yang bisa membuka tiap hari, Roh Kudus bekerja membuka hati orang itu supaya mereka percaya dan supaya mereka dilahir barukan dan percaya. Ngerti? Ya, kamu hari ini, semoga hari ini kamu tahu betapa pentingnya kita belajar. Supaya kamu tahu kalau Tuhan itu ada di sebelah kamu, bisa kenal. Itu loh. Jangan sampai kayak Yakub loh, Tuhan ada di sebelahku. Aku nggak tahu. Makanya di ayat terakhir nih, ya, sampai Yakub itu ngomong, dia saking susahnya dia ngomong, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ini waktu itu dia nggak ada roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, karena dia nggak bawa apa-apa waktu itu dari Kanaan. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Artinya apa? Tuhan akan menjadi Allahku. Artinya dia bernasar mendeklarasi, berjanji dia bahwa sejak itu dia akan lebih lagi menyembah Tuhan, dia akan lebih lagi ikut Tuhan. Maka dia bilang Tuhan akan menjadi Allah. Ya, akan papi sebagai yang ngajarin kamu, ya papi sedih kalau papi nggak melihat perubahan ke orang-orang yang papi ajarin. Waktu papi membagikan firman di tengah-tengah orang, kita sedih kalau orang-orang itu nggak berubah, nggak bertobat. Sedih. Lo berarti sia-sia hari ini bagi firman. Oh ya wes, tapi besok mesti diulang lagi. Harus diulang terus. Roh Kudus pasti bekerja karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Itu janji Tuhan. Pasti suatu hari ya pasti bekerja dalam Kelin, dalam orang-orang yang menonton video kita. Oke? Besok Yakub menikah. Oke, Martin.